Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini meskipun diguyur hujan yang luar biasa, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah memberikan siraman hujan yang bermanfaat bagi kita semua, bukan hujan yang memberikan musibah dan bahaya. Alhamdulillah, meskipun hujan kita bisa tetap berkumpul, bermuajahah, mujalasah, tatap muka dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana setan-setan diikat, dibelenggu, dirantai sehingga tidak bisa menggoda kita semua. Maka mari kita mendulang, memanen, mengambil kesempatan dalam bulan yang sangat mulia. Semoga Allah memberikan kita panjang umur,
sehingga mendapatkan bulan Ramadan 1447 Hijriah yang kurang lebih seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Bisa jadi Selasa depan sudah malam Ramadan, bisa jadi. Ya. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa mengambil kesempatan yang luar biasa pada bulan Ramadan tahun ini. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Mungkin syarat dan rukunnya sudah ada yang menjelaskan ya. Akan menjelaskan sunnah-sunnah puasa. Agar puasa yang kita lakukan semakin sempurna. Pahalanya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Puasanya semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Di antaranya yang pertama, sunnah puasa adalah makan sahur. Ya, sunnah yang pertama kali orang mau puasa itu kan mulainya kan mulai sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Nah, yang dimulai pertama kali apa? Sebetulnya tanpa sahur ya sah. Tanpa sahur sah. Tapi supaya menjadi tambah berpahala, maka dimulailah dengan sahur. Kalau yang jadi rukun itu mulai dengan niat. Tanpa sahur, niat saja sah. Tapi ketika digenapi, dilengkapi dengan sahur, maka akan menjadi lebih utama. Karena makan sahur itu bagian dari ibadah. Kalau makan-makan yang lain itu hukumnya mubah secara asli, meskipun nanti juga bisa menjadi sunnah. Tapi makan sahur sendiri itu sudah termasuk bagian dari ibadah. Jadi eman-eman kalau kita tidak sampai makan sahur, karena makan sahur sendiri adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu, sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu mengandung keberkahan. Jadi ngalap berkah dengan makan sahur itu syar'i, Pak Budi. Enggak. Pak Budi kok bangun kenapa jam 3 malam mau ngalap berkah? Itu boleh. Ya. Berkah apa? Berkah makan sahur, karena yang bilang Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahurlah, karena di dalam makan sahur itu tergantung atau mengandung keberkahan. Para ulama menjelaskan keberkahan dalam makan sahur itu ada dua. Ada keberkahan yang bersifat konkret, ada keberkahan yang bersifat abstrak. Karena berkah itu ziyadatun fil khair, tambahnya kebaikan. Berkah yang konkret adalah ketika kita jam 3:30, 4 kita makan sahur, maka di siang hari nanti kita tetap masih bisa bekerja dengan baik. Mangkat kantor ya ora awang-awangen, ning kono ya ora munggur ngantuk, tapi ya kerja tenanan, kuat amergane wis maem sahur. Coba kalau nggak sahur, masuk kelas jenengan ya lemes lah. Napa Pak dosen kok lemes? Ora sahur, membengi kan gitu. Mesti begitu kan. Nah, makanya sahur berarti mengandung keberkahan secara konkret. Yang kedua, berkah secara abstrak. Berkah yang hanya diketahui oleh Allah, yang letaknya kita sami'na wa ata'na, yaitu mengandung pahala yang banyak. Berkah yang akan dinikmati besok ketika di akhirat. Berkah yang akan diberikan oleh Allah
besok ketika di surga karena kita melakukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan hanya sekedar untuk kuat kerja, tapi juga mengharap pahala yang luar biasa di akhirat kelak. Sahur. Bahkan makan sahur itu sendiri, kata Rasulullah dalam hadis yang bersumber dari Amr bin al-As. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi ya. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata Nabi, yang membedakan puasa kita dan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah makan sahur. Mereka kalau puasa nggak pakai sahur. Ya, orang Islam kalau puasa dianjurkan pakai sahur. Bahkan banyak orang yang mengatakan makan paling males itu makan sahur. Nggak tahu kalau di sekitar musola Baitul Salam begitu atau tidak. Kebanyakan orang itu kalau laporan makan paling males, paling ora enak, paling ora seger, jarine maem sahur. Kok ngono Pak Budi? Ngono ta? Paling enak makan buka. Kan itu ya. Buka wis rebutan tenan. Maksudnya itu menikmati. Sahur ki ngulet. Karena memang makan sahur itu mengandung ibadah. Jadi semua yang mengandung ibadah itu terasa berat. Jangankan sholat malam, jangankan puasanya, mau mangan tak udah mengandung ibadah, ya berat. Maem gitu, berat. Karena mengandung ibadah, maka harus kita perangi, harus bisa sahur gitu ya. Bahkan sampai Nabi memberi solusi, kalau kamu males sahur, ya, nah maka kata Nabi, tasaharu walau bijuratin minal ma'. Sahurlah walaupun hanya seteguk air. Memang males sahurnya mau ngombe teh tawar tok ono ya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah boleh ya. Boleh. Syukur-syukur sahurnya pakai kolak juga boleh, pakai rujak juga boleh. Tapi yang terbaik pakai apa? Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, nikma sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Maka panjenengan sedia kurma. Sudah mesen belum Pak Budi? Oh sudah biasa. Nah yang untuk tahun ini sudah mesen toh? Alhamdulillah ya. Jadi nanti meskipun nanti sahurnya itu ya pakai apa? Godangan atau pakai ayam goreng atau pakai apa, tapi kurmanya jangan ketinggalan ya, minimal 3 biji kurma ya. Syukur-syukur banyak, syukur-syukur nggak usah pakai nasi, kurma yang banyak, jadi waretnya pakai kurma, luar biasa. Nabi yang bilang loh, nikma sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma kering. Boleh kita yang sukari, kalau duitnya banyak boleh yang ajwa Pak. Tapi sekilo 500.000. Iya. Nah, atau juga kurma yang lain. Jadi makan sahur adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Sunnah puasa yang kedua adalah takhirus sahur. Sunnah yang kedua, yang pertama kan sahur. Lah sahur itu jam berapa? Jam 12 ya boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh. Habis tarawih langsung sahur juga boleh, sudah dinilai sahur. Tapi kalau mau utama mengakhirkan sahur, bukan habis isya, bukan jam 8, jam 9, bahkan bukan jam 12 malam, tapi sahurnya menjelang subuh. Sahurnya menjelang subuh.
mendekati subuh. Dalam hadis Anas dari Zaid bin Sabit, mereka mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah, kemudian habis sahur, kemudian ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian aku mengatakan, kam bainal adzani was sahur, antara sahur dan adzan itu berapa menit? Ternyata zaman dulu belum ada menit. Ya, 1500 tahun yang lalu kan belum ada menit. Ya, berapa jeda antara sahur dan sholat subuh? Maka Rasul menjawab, qadru khamsina ayatan, kira-kira membaca 50 ayat. Sahur baca 50 ayat terus subuh. Itu yang paling utama. Tidak lama-lama. 50 ayat itu kan kalau dibaca sedengan berapa? Surat An-Naba itu 40. Tambah 10. Paling berapa? 5 menit mungkin ya. Atau 10 menit. Artinya mepet. Sahur yang terbaik itu mepet subuh, tidak malam gitu ya. Dalam hadis Unaisah binti Khubayb, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Wahai para sahabat-sahabat, kalau kalian mendengarkan azannya Ibni Ummi Maktum, maka makanlah dan minumlah. Ternyata Ibni Ummi Maktum itu azannya azan malam, sebagaimana yang hari ini dilakukan di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, ada azan malam itu ya, azan malam, azan sebelum subuh. Maka ketika mendengar azannya Ibni Ummi Maktum, disuruh makan, disuruh minum, karena azannya bukan azan subuh. Wa idza adzana Bilal fala taqulu wala tasrabu. Kalau sudah mendengar azannya Bilal, maka berhentilah. Karena ketika Bilal azan berarti subuh. Jangan sudah azannya Bilal, sudah subuh baru nanduk makan ya. Baru ngudek kopi ya. Baru ambil makan sahur ya. Ketika azan Ibni Ummi Maktum, makan dan minum. Ketika azan Bilal, berhenti. Karena azan Bilal adalah sudah masuk subuh. Lah tapi kalau kita bangunnya telat, ternyata telat, baru makan, belum habis, dengar azan subuh. Atau baru minum, bismillahirrahmanirrahim, setengah gelas, Allahu Akbar, gimana? Idza sami'a adzanal fajri, ketika seorang mendengar azan subuh, wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadi, makannya, minumnya masih di tangan, kita sedang melaksanakan makan ini atau minum ini, dan dengar azan subuh, falahu ayutima aklatahu aw syarabatahu, maka sempurnakanlah makan dan minumnya, jangan berhenti. Tinggal separuh ya tinggal teruskan azan, makan ya teruskan. Tapi sing enggak boleh itu azan subuh malah ngantuk gitu ya. Allahu Akbar sih, tambahin enggak boleh gitu ya. Nah, ngiut gitu ya. Atau baru kopinya kayak diudek ya enggak. Tapi ketika tinggal meneruskan maka boleh. Karena kalau ini ditaruh jadi mubadzir. Ya, apalagi makan harus dicampur makan soto ya, mangan telung cendok patang cendok azan, ini mubadzir ya. Maka teruskan. Dan Nabi mengatakan seperti itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadis dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan idza sami'a ahadukumun nida, apabila kalian mendengar azan subuh, wal ina'u alayadi, dan bejana, piring, gelas masih ada di tangan, maksudnya sedang proses makan, fala yadhu, jangan kau taruh, maksudnya jangan berhenti,
hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga menyelesaikan hajatnya, makan dan minumnya. Ya, sekali-kali ketika, tapi tidak disetting. Jadi sudah lihat jam, subuhnya jam berapa ini? Subuhnya jam 4:20 misalnya ya. Ngenteni sekirane 4:19 aku kayak mangan menek krungu adzan kan, itu enggak boleh gitu ya. Kan kata Nabi itu idza sami'atukum wal inna, bahasanya kebetulan. Ketika kamu mendengar azan, kebetulan bejana ini masih di tangan, artinya tadi kan nggak disetting gitu ya. Ya, maka teruskan. Itu. Tapi kok sengaja kayak gitu juga nggak boleh, nggak boleh. Jenengan tak bangun jam 4 ya segera sahur. Jam 4 sampai jam 4:20, 20 menit terus marem toh ya. Iya, 20 menit ini sak piring wis entek, Pak. Sak lawu-lawu sak gelas-gelase insyaallah sudah. Iya gitu ya. Nih, jadi kalau mendengar azan ternyata belum selesai makan, selesaikanlah. Ya, selesaikanlah. Kemudian yang ketiga dari sunnah-sunnah puasa adalah takjilul iftar. Takjilul iftar. Bahasa Arab itu ada kata ajal yang pakai hamzah, ada kata ajal yang pakai ain. Kalau ajal pakai hamzah itu maknanya menunda. Meskipun ketika ajal datang tidak bisa maju 1 jam, maju 1 menit. Artinya ajal itu menunda. Tapi kalau ajal pakai ain maknanya menyegerakan. Maka takjilul iftar menyegerakan berbuka. Sehingga saking penekanannya takjil itu dari Rasul itu bersungguh-sungguh sampai kemudian nama-nama makanan yang dibuat buka itu disebut makanan takjil. Itu sebenarnya salah kaprah gitu ya. Nah, ya, yo golek takjilan yo kan itu. Ternyata yang dimaksud golek kolak, golek rujak kan ada. Ya, padahal yang dimaksud takjil itu menyegerakan. Ya apapun, ya tidak harus kolak rujak, makan besar juga termasuk bagian dari takjil ketika digunakan segera untuk berbuka. Takjilul iftar itu menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Maka menunda-nunda buka itu tidak utama. Kata Nabi dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitr. Tidaklah seorang manusia itu berhenti dari kebaikan atau senantiasa berada di dalam kebaikan ma'ajilu al-fitr, selagi manusia itu menyegerakan berbuka. Selagi menyegerakan berbuka, maka selalu akan mendapatkan kebaikan. Bagi yang belum tahu, kadang-kadang orang itu malah menunda-nunda. Aku ngkuah, bukone berterawih baik, itu ya kurang utama. Ya, maka segera berbuka, segera. Nah, bagi muadzin gimana? Ya, muadzin yang minum dulu. Gitu. Minum, berbuka, seteguk baru azan. Apalagi hari ini itu sangat tidak tergantung dengan azan yang di musola. Setiap orang punya jam masing-masing gitu ya. Tapi ya tetap segera azannya. Nah, kemudian setelah itu terus berbuka. Segera berbuka. Bahkan tetap lebih baik berbuka dulu daripada sholat dulu. Istilahnya bahasa orang itu lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu ya. Makanya makan terlebih dahulu karena memang perintahnya adalah menyegerakan berbuka. Dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari kami bersama Nabi safar, wa huwa shaim,
dan kami adalah dalam keadaan berpuasa. Falamma ghabat asyams, ketika matahari telah tenggelam, qala li ba'dil qaum, Nabi mengatakan kepada sebagian kaum, ya fulan, kum fajdah lana, berdirilah, kemudian siapkanlah makan untukku. Faqala ya Rasulullah, lau amsaita, qala anzil fasdah lana, ayo siapkan untukku ya. Fanazala fajadahalahum, maka kemudian segera disiapkan dan Rasulullah segera meminumnya. Ternyata Rasul malah suruh menyegerakan menyiapkan makanan, minuman. Dan Nabi mengatakan, idza ra'aitumul lail qad aqbala min hahuna faqad aftara shaim. Ketika malam datang dari arah ini dan itu, maka sebaiknya orang mukmin segera berbuka. Tidak menunda-nunda buka. Memang langsung buka. Itu ibadah yang paling didahulukan ketika sudah masuk waktu maghrib bagi orang yang berpuasa. Azan terus buka, ya buka. Kalau memang kenyangnya harus makan besar, ya makan besar. Maka yang berlaku di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu memang persiapannya sebelum maghrib digelari plastik itu, setiap sop-sop itu ada semua, dan mendapatkan makanan semua, dan disuruh makan semua. Ya, makan, habis makan, kerudungi, baru iqomah, gitu ya. Ya. Makanya di sebagian kadang ada orang takmir yang hulu itu berlebihan. Supaya masjidnya bersih, enggak boleh makan di masjid, enggak boleh minum di masjid, itu malah salah. Ya. Salah. Buktinya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu pada makan di dalam masjid. Yang tidak boleh itu meninggalkan kotoran di masjid. Artinya makan minum boleh, tapi ya dibersihkan. Diumumkan, bapak-bapak, anak-anak, kalau makan, ojo ngentek kecer ya, kecer tanggung jawab masing-masing. Jangan kita itu terbiasa, nuwun sewu ya, kadang jadi nyinggung. Kebiasaan kita yang tidak baik itu misalnya makan bersama itu baik, berkah. Tapi terkadang di kita itu ada yang namanya makan bersama, nggak tahu budaya itu budaya yang tidak baik. Yang kalau di kampung-kampung itu namanya genduren loh Pak. Genduren itu makan bersama, digelari godong itu, tapi kadang makannya itu berapa puluhan terus ditinggal. Jadi itu sisa tuh banyak. Akhirnya kan melayunya mau ngentok gitu ya, atau neng pitik. Berarti kan jadi tidak baik karena makanan pitik, makanan entok kan beda. Ojo podo makanannya wong kan itu ya. Nah, yang jelas juga jadi mubadir. Apalagi ketika itu di masjid, di musola kadang terus jadi plenyak kabeh kan itu ya. Jadi makan di masjid boleh, makan di musola boleh. Kalau kotor, ya dibersihkan. Sebaiknya setiap yang makan itulah tanggung jawab masing-masing. Apalagi ketika buka bersama, kemudian ada yang ngajak anak kecil, ya bapaknya atau ibunya ya bertanggung jawab. Jangan anak yang mampu acar kabeh ngono pakne ora galbo sing ngresiki kancane ngono kan ya dolimi kancane to gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Sing mateng Pak Budi to. Nah, ngresiki wae padahal ora duwe anak dhewe kan. Tapi pahalanya banyak, Pak. Masyaallah gitu ya. Ya, jadi kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi langsung bersih, makan bareng tapi dibersihkan langsung karena ada pakai plastik gitu ya. Masyaallah ya, tidak harus pakai plastik itu. Tapi kita boleh buka bersama, bahkan agar sholat maghrib itu setelah makan, setelah kenyang. Masya Allah utama, tapi ya dibersihkan. Ya, an-nadhafah atau at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah separuh daripada keimanan. Jangan sampai kita sebagai orang Islam justru terkenal dengan kekemprohannya. Iya, tapi kita harus bersih. Yang keempat, ayyuftira ala radbi awit tamri intayasaro awil ma. Yang keempat dianjurkan berbuka menggunakan kurma basah. Kalau sahur menggunakan kurma kering namanya tamr.
kalau buka menggunakan kurma seger namanya rutobnya. Kurma basah itu bukan kurma sing kurma kering itu nangkene terus dicampur banyu jadi basah, itu enggak gitu ya. Kurma seger lah maknanya gitu ya. Kurma seger itu benar-benar seger kayak sawo, Pak. Kayak sawo. Ya kalau hari ini cari kurma itu gampang. Nek kecil saya sulit loh Pak Budi. Ya, kurma itu nek tempat saya sana anaknya kukur-kukur entuk tumo ya kurma. Enggak tahu buah kurma itu kayak apa ya, hanya denger aja dari ngaji fikih. Ini wujudnya kurma kayak apa orang ngerti. Zaman dulu bawa dari Mekah 4 bulan baru sampai sini kan ya, kurma seger enggak bosok ya. Hari ini ternyata mencet nih HP itu teri Pak, kurma seger. Makanya hari ini tidak sulit untuk mencari kurma basah. Tapi belinya nanti kalau sudah Ramadan Pak Budi, jangan sekarang ya. Ya, mungkin beli untuk 3 hari, ya, nanti beli lagi untuk 3 hari. Kalau kurma keringnya beli 1 dus sekalian untuk 1 bulan nggak apa-apa. Tapi untuk kurma basah paling 3 hari, 4 hari. Dan sunnah ketika buka pakai kurma seger. Ya kalau kurma seger nggak punya boleh pakai kurma kering. Kurma kering nggak ada boleh pakai rujak, kolak kolang kaling, kolak pisang, kolak telo, boleh toh. Kolak tales, malah nanggorokan rada paring celekit sidak-sidak. Ya nggak apa-apa itu ya, nggak punya semuanya berbekal air putih juga nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini itu Masya Allah murah pakan, murah sandang ya. Tidak kayak 40 tahun yang lalu, larang pakan, larang sandang. Ya Masya Allah, dulu itu yang namanya puasa, sahur ya sego jagung, ya buka ya sego jagung, ya Allah. Nah, lauke jangan lompong, tahu jangan lompong Pak? Ya, ya Allah, jangan lompong mledrok kae, balangke ning sego jagung ning piring lah, kaya nuwun sewu, cara bicara saru itu kaya letong ning lebu ngoten itu to. Dipangan gaber-gaber, Masya Allah. 40 tahun yang lalu, hari ini Masya Allah luar biasa. Sehingga mengamalkan sunnah Nabi hari ini mudah kan itu ya, mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah yuftiru ala rutobat qabla ayyusolliya. Nabi itu makan rutobat. Rutobat itu kalau ngaji bahasa Arab namanya jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim itu menunjukkan banyak. Nabi makan beberapa kurma basah sebelum sholat. Berarti makan kenyang dulu baru sholat gitu ya. Rutobat berarti kan beberapa. Lah memang makanan pokoknya kan kurma sana. Makanan pokoknya kan ya kurma. Sehingga makan dulu sampai sedeng baru sholat. Tidak sholat dulu ya. Fa'ilam takun rutobat fa'alat tamrot. Ketika itu pas nggak punya kurma seger, Nabi menggunakan kurma kering. Fa'ilam takun hisan hasawat minal ma'. Kalau pas tidak punya kurma kering, juga dengan minuman-minuman yang manis. Jadi kita ada teh manis ya, es teh jumbo atau apa gitu yang minuman di kita. Boleh susu sapi, susu kedelai dan lain sebagainya yang manis-manis itu dianjurkan. Karena apa? Agar perut yang kosong seharian itu ketika dimasuki sesuatu yang manis, maka segera akan membentuk energi. Sehingga nanti ketika akan melaksanakan ibadah taraweh dalam kondisi siap. Tapi yaitu kalau buka jangan terlalu kenyang. Kenyang saja, jangan terlalu. Kalau terlalu kenyang nanti berat. Karena memang kita tuh kadang-kadang hanya buat alasan. Ketika lapar siang disuruh tadarus baca Quran, jarene ngeleh, nek wong ngeleh pikire ngaleh. Jadi saka maca Quran ngaleh jadi termenung kemana-mana. Nek wetenge kosong pikire doyong. Jadi moh ora jejeg lelaku ibadah. Ning ya nasib meneh nek wetenge waret turune amblek kaya ora. Ya.
Pak Budi berangkat tarawih Pak, nanti dulu berat, ini berat. Yang lain sudah tarawih malah keturun. Ya makanya jangan terlalu kenyang, tapi sedengan agar ketika sholat tarawih nanti kita berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, ad-doa indal fitri, berdoa ketika menjelang berbuka dan ketika sudah berbuka. Ketika menjelang berbuka itu termasuk makom mustajabah. Orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka adalah termasuk mendapatkan waktu yang sangat mustajabah. Maka digunakan untuk berdoa. Ya berdoa apa saja sesuai permintaan kita, kebutuhan kita. Minta panjang umur, minta dikasih kesehatan, bisa dikasih rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak, diberi anak soleh, solihah, keluarganya semuanya baik, minta sama Allah ketika menjelang berbuka, karena itu makom atau waktu yang sangat mustajabah, hingga sampai buka. Ketika buka baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum. Habis minum, berdoa, dhahaba al-dhama'u wabtalat al-uruku wasabatat al-ajru insyaallah. Karena Abdullah bin Umar mengatakan, karena Rasulullah idza aftara ini fi'il madhi, Nabi ketika habis buka, kemudian berdoa, dhahaba al-dhama'u, hilanglah dahaga, wabtalat al-uruku, basahlah tenggorokan, wasabatal ajru insyaallah, dan pahala telah kepegang. Luar biasa ya. Jadi tadi doa ya, doa karena waktu yang sangat mustajabah. Kemudian yang keenam adalah aljud. Ketika bulan Ramadan itu dianjurkan untuk bersemangat di dalam ibadah. Ya, serius di dalam beribadah, memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Di dalam Ramadan itu kebaikan banyak sekali. Siangnya puasa, malamnya jatah darus, ada sholat tarawih, ya, ada iktikaf, ada macam-macam. Nah itu kita bersegera, aljud. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, kana anabiyu ajwadun nas bil khair. Nabi itu orang yang paling cepat-cepat ketika melakukan kebaikan. Tapi wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika Ramadan beliau lebih bersemangat lagi. Bahkan disifati oleh sahabat, ya, kana ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nabi itu kencang sekali dalam berbuat baik pada bulan Ramadan, melebihi angin yang berhembus. Makanya ketika bulan Ramadan kita semangat. Jangan karena mendukung keinginan nafsunya berdalil dengan hadis dhaif. Hadisnya sudah dhaif dan hanya untuk mendukung kemauan nafsunya. Ya, apa yang berbunyi naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sehingga dikono apa-apa mau wis turu wis. Ya. Karena bilang tidurnya orang puasa ibadah. Padahal hadisnya dhaif. Andai kata hadis itu sahih, yang dimaksud adalah ketika kita ketiduran karena capek, maka masih dihitung ibadah. Wong puasa itu kan boleh sambil tidur, boleh sambil terjaga, kan itu boleh sambil kerja. Ibadah yang paling fleksibel itu kan puasa. Ya, ibadah sambil buang air aja boleh kok. Puasa lah, maksud wong poso tuh untuk pipis kan itu ya. Nah, yang nggak boleh makan, minum dan yang sejenisnya gitu ya. Itu makanya bersemangat ketika berbuat ibadah pada saat bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, qiraatul Qur'an wa mudarasatuhu. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau di luar Ramadan nggak hatam, ya bulan Ramadan diusahakan hatam. Ya, di luar Ramadan 1 juz ya sehari, ya harus lebih. Wah, di luar Ramadan 1 juz sebulan ya. Ya besok 1 gelondong sebulan itu toh.
Nah, Masya Allah. Saya baru Iqra jilid 1 Ustaz. Ya nggak apa-apa, katamkan. Jilid 1 sampai jilid 6 dalam sebulan. Masya Allah gitu ya. Nah, ngaji ke Ustaz. Itu biar bisa baca Quran. Jangan sampai Al-Quran sebagai pedoman orang Muslim, kita nggak pernah baca, nggak bisa baca. Puasa pun nggak bisa baca. Ya. Nabi sendiri ketika bulan Ramadan itu malah membaca Al-Quran disaksikan oleh Jibril. Biasanya kan Jibril yang baca, Nabi yang dengar. Ketika Ramadan, Nabi yang baca, Jibril yang dengar. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam sejarah yang sangat terkenal, dalam satu bulan Ramadan itu hatam 60 kali. 60 kali. Berarti sehari berapa kali Pak Budi? 2 kali ya. Siang sekali, malam sekali. Siang hatam, malam hatam loh itu. 30 juz loh. Wah, kita mikirin menan pura ke isopura kan itu ya. Tapi ternyata saya pernah punya guru Pak. Di guru tahfidz dulu. Ketika semaan, yuk habis subuh semaan, mulai dari Fatihah. Itu jam 11 selesai Pak Ugeng. Jam 11 itu selesai. Berarti kan tidak setengah hari, seperapat itu subuh sampai jam 11. Berarti kalau dia mau sehari itu 3 kali bisa. Itu sekelas guru saya, apalagi Imam Syafi'i kan. Iya gitu ya. Ya tinggal kalau bacanya sudah lincah gitu ya. Kalau saya semaan itu harus mendelik terus gini. Kedap sedelok ngombe itu ketinggalan sak lembar misalnya. Itu golekane kangelan kan. Gitu ya. Ya kalau sudah belajar lincah insya Allah ya terus. Maka kita pelajari terus. Maka pada bulan Ramadan kita punya kesempatan untuk bertadarus dengan semangat, hatam berkali-kali. Sehingga memang kalau di luar Ramadan itu nggak boleh hatam kurang dari 3 hari karena tidak meresapi. Tapi khusus di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita ibadah membaca karena satu hurufnya satu kebaikan. Masya Allah, alif lam mim dihitung 3, tidak dihitung 1. Kan? Jadi luar biasa. Maka mari kita bersemangat di dalam bulan Ramadan yang kurang 1 minggu ini, insya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, persilakan. Pak Budi ya Bapak. Insya Allah. Pak Ugeng, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup? Sampai di... Oke, monggo Pak. Jadi azan langsung ke masjid karena mau buka di masjid itu maksudnya. Ya sebetulnya karena memang yang tepat itu tetap buka terlebih dahulu. Meskipun juga bukan dikatakan tidak sah puasanya ya, tidak utama. Ya ketika di masjid sekarang ada buka bersama, kan itu justru menjembatani mereka ya yang ketika azan langsung ke masjid, sehingga bisa langsung buka terlebih dahulu sebelum sholat. Ya minimal sudah tadi ya, minum yang manis, syukur ada kurma, dan yang paling utama memang ya makan besar selesai baru sholat. Begitu. Ya panitia menjadi menjembatani mereka lah, menjadi apa supaya mereka menjadi bisa beribadah menyegerakan berbuka kan ya. Karena di masjid ada atau di musola ada, maka insya Allah akan menjadi baik. Begitu Pak.
Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh tawar seger lho, Pak. Lebih seger.